Maka orang Nusantara sejak dahulu ketika amaliyah mereka buat ngikut ulama. Mengikut ulama ini kemudian dikenal dengan istilah bermazhab. Kalau mengikut Imam Syafi'i namanya bermazhab Syafi'i. Mengikut Imam Malik bermazhab Maliki. Sehingga bermazhab Syafi'i itu maknanya kita mengamalkan Quran dan Sunnah berdasarkan kesimpulan Imam Syafi'i terhadap Quran dan Sunnah. Kira-kira kalau begitu beragama benar atau salah? Kan kita nggak ngerti Quran Sunnah tadi ini. Lalu yang ngerti itu diantaranya Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, orang-orang yang ikut Imam Syafi'i yang ngerti. Sehingga banyak kitab-kitab yang sampai ke kita, banyak murid-murid yang sampai ke kita, ngikut mereka. Itu benar atau salah? Jadi ketika dimaksudkan bermadzhab Imam Syafi'i, kita mengamalkan Quran dan Sunnah mengikut kesimpulan Imam Syafi'i terhadap Quran dan Sunnah. Kenapa ikut kesimpulan beliau? Karena kemampuan kita tidak cukup untuk mengenali bagaimana cara sholat. Bapak Ibu, kalau kaji ayat Quran, kumpulkan ayat tentang sholat semua, bisakah menyimpulkan bahwa tata cara sholat kita berdiri dengan benar, menghadap kiblat, mulai takbiratul ihram, lalu baca Fatihah? Bisa menyimpulkan gitu? Nggak kuat kita, Pak. Belum lagi jumpa hadis Nabi, itu secara redaksional nampaknya tolak belakang. Contoh, Pak, ini contoh saja. Mazhab mayoritas ulama mengatakan kalau kita sholat mesti baca Fatihah. Tapi ada mazhab ulama yang mengatakan enggak mesti baca Fatihah, yang penting baca ayat Quran saja. Gimana kita menyimpulkan itu, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama kajian ini saya ingin menguatkan bahwa kita di Nusantara ini adalah masyarakat muslim yang akidahnya menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah itu artinya mengikut sunnah Rasulullah. Jamaah itu artinya sahabat Rasulullah. Sehingga ketika kita mengikut Rasulullah dan sahabat Rasulullah, berarti kita mengikut jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka kita jangan pernah keluar dari jalur yang sudah lurus itu. Yang lurus itu saja di akhirat belum tentu selamat, akan dihisab oleh Allah. Bayangkan kalau kita keluar dari yang lurus. Kata Nabi SAW, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nanti kita akan ditanya oleh Allah, ditagih pertanggungjawaban, dan tak akan selesai, tak akan disuruh lewat sampai ditanya 4 hal. An umurihi fima afnah. Di dunia Allah kasih hidup 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, dihabiskan untuk apa? Apakah untuk yang benar atau yang salah, yang sesuai syariat atau tidak? Wa an jasadihi fima ablah. Yang kedua, badan kita ini segar bugar, sehat, kuat, untuk apa dimanfaatkan? Wa an syababihi fima afnah. Ketika muda, energik, ketika kita masih gesit, bisa berbuat banyak, untuk apa dihabiskan kesempatan muda itu? Mohon maaf Bapak Ibu, anak muda kalau dengan orang tua ketika berbuat memang tak akan seimbang. Anak muda energinya masih banyak, idenya masih banyak, kemudian bisa dinamis. Orang tua sudah melewati masa itu, bukan tak bisa, sudah lewat. Betul Bapak Ibu. Jadi orang tua ini pengalamannya yang sangat penting bagi anak muda. Kalau bertanding dengan anak muda bukan masanya. Maka yang keempat ditanya nanti, an malihi
min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dapat duit, dapat harta, dapat aset, datang dari mana? Lalu digunakan untuk apa? Maka orang muslim ini, dia dapat duit, dia dapat harta, dapat apa saja, dia itu perhitungan, Pak. Dia tanya, ini datang dari mana? Hak saya atau bukan? Patut untuk saya atau tidak? Ini halal bagi saya atau tidak? Karena harta yang dia dapat akan jadi makanan, akan jadi pakaian, akan jadi tempat tinggal, yang semua itu akan pengaruh terhadap dirinya. Maka di akhirat nanti orang yang lurus saja, orang yang benar saja, itu akan dihisab oleh Allah. Bayangkan kalau kita keluar dari yang lurus. Maka setiap kita, Bapak Ibu yang rahmati Allah, mesti konsisten, mesti tetap dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana caranya? Kalau ingin konsisten, ingin lurus, ingin tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti tetap mengaji, mesti tetap ada pengajian Masjid Darul Hikmah. Karena kalau tidak ngaji, kita tahu dari mana? Kalau tidak ngaji, kita akan mengetahui tentang akidah kita, ibadah kita, amaliyah kita, akhlak kita dari mana? Yang ngaji saja belum tentu dapat, apalagi yang nggak ngaji. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan yang pertama, masyarakat kita Nusantara ini secara keyakinan kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut Rasulullah, ikut sahabat Rasulullah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kajiannya kalau kita simpulkan atau kita singkatkan pada pembahasan pokok, 3 pembahasan pokoknya. 1, ilahiyat, tentang Tuhan. Apa keyakinan kita tentang Tuhan? Kita yakin Allah Tuhan kita, dan Allah itu Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, Tuhan yang tidak memiliki satupun sifat kekurangan, sifat yang menunjukkan tidak berdaya, sifat yang menunjukkan aib dan cacat. Suci Allah dari segala itu. Maka oleh ulama kita, agar simple, mudah kita menghafal, nggak sulit kita mengkaji setiap ayat dan hadis, disimpulkan ada sifat Allah yang mesti kita tahu, yang kemudian ada namanya sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib itu artinya sifat yang pasti ada pada Allah, pasti Allah bersifat dengan sifat-sifat itu. Mustahil pasti tidak bersifat dengan sifat-sifat mustahil itu. Jaiz bisa bersifat dengan sifat yang jaiz itu atau tidak. Apa contoh? Sifat wajib misalnya, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. Pernah Bapak Ibu belajar ini? Dari SD lagi Pak? Atau ada yang baru dengar ini? Seorang muslim mesti hafal, mesti yakin dengan sifat seperti ini. Apa arti wujud? Ketika disebut sifat wajib bagi Allah wujud, maknanya Allah pasti ada. Kenapa Allah pasti ada? Tidak masuk akal. Ada ciptaan, tapi tak ada pencipta. Kita ini ciptaan. Alam tempat kita hidup, bumi, matahari, apa saja tempat kita hidup ini, yang kita nampak semuanya ciptaan Allah. Jika semuanya ada, tak mungkin dia ada tanpa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pasti bersifat ada.
Lalu ketika orang tanya, sejak kapan adanya Allah? Dijawablah, Allah bersifat qidam. Sebelum semua makhluk dia ada. Kenapa? Dia Allah, dia pencipta. Yang namanya pencipta adanya sebelum semua ciptaan ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dia tak bertinggal di jalan rukun. Dia tak bertinggal di masjid. Dia tak bertinggal di langit, tak bertinggal di aras, tak bertinggal di Makkah, tak bertinggal di Baitul Maqdis, tak bertinggal di mana tempat. Kenapa? Semua yang kita sebutkan tadi itu adalah makhluk ciptaan Allah, ada setelah Allah ciptakan. Langit siapa yang ciptakan, Bapak Ibu? Allah. Aras, belum ada langit, belum ada aras, Allah sudah ada. Betul? Berarti pasti Allah tidak di atas langit, pasti tidak di atas aras. Maka kalau ada orang bilang, Ustaz, bukannya Nabi Isra Mi'raj itu menunjukkan Allah di atas langit? Pernah dengar gitu? Bapak Ibu bisa jawab. Ujung ayat itu menjelaskan bahwa ayat itu, coba terbaca ujungnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Terus apa ujungnya? Linuriyahu min ayatina. Kata Allah, perjalanan Isra Mi'raj itu bukan untuk jumpa Allah. Tengok ujung ayatnya, linuriyahu, kami ingin perlihatkan kepada Muhammad itu apa? Sebagian daripada tanda kebesaran kami. Sehingga ditengokkan pada Nabi Muhammad bagaimana orang-orang yang mendapat nikmat surga, nikmat neraka, bagaimana orang yang mendapat azab neraka. Berjumpa dengan para nabi, diperlihatkan dengan orang-orang seperti Masyitah yang dulu istiqamah dengan iman, diperlihatkan dengan orang yang dia ahli zikir, yang dia berbakti pada orang tua dengan berbagai amal saleh. Nabi Muhammad dengan itu kemudian melihat berbagai tanda kebesaran Allah, sehingga makin yakin, makin kokoh dalam berdakwah setelah sebelumnya ditinggalkan oleh orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada orang bilang Isra Mi'raj itu bukti Allah ada di langit atau di atas aras, ayat Quran menjawabnya. Kata Quran, linuriyahu min ayatina. Terang bagi Bapak Ibu. Lalu kalau orang tanya, Allah itu kira-kira dia sampai kapan adanya? Apakah dia mati? Ada expire-nya atau tidak? Dijawab oleh sifat-sifat Allah tadi, dia baqa, kekal. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di alam ini dia akan mati, dia akan binasa, dia akan habis, dia akan punah. Ada ujungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekal. Sebelum ada makhluk dia sudah ada. Tak ada lagi makhluk yang hidup nanti, dia tetap ada. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau belajar sifat 20 ini, hidup ini akan kita pahami dengan baik. Kita yakin dengan kehidupan, tenang dengan kehidupan, yakin dengan Tuhan yang hak, dan tidak mudah terpedaya dengan berbagai keyakinan-keyakinan palsu yang dihembuskan kepada umat Islam. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat 20 tadi itu satu di antara pembahasan kajian akidah tentang ketuhanan. Yang kedua babnya lagi tentang Tuhan tadi itu, tentang akidah tadi. Nubuat, tentang kenabian. Siapa itu nabi? Siapa itu Rasul? Apa sifat Nabi dan Rasul? Masih ingat Bapak Ibu? Tabligh, fatana,
amanah, siddiq. Sifat itu pasti ada pada Rasul. Kalau ada orang nanya, kenapa dibatasi 4? Bukannya Rasul juga penyabar? Bukannya Rasul juga penyayang? Apa jawabannya? Kita penyabar juga bisa, kita penyayang juga bisa, tapi siddiq seperti Rasul tak ada yang bisa, hanya Rasul yang bisa. Ada di antara kita yang selalu benar? Jangankan ke orang lain, ke diri kita, kepada istri dan anak kita, kadang-kadang kita tak bisa bercakap benar. Tapi Rasul dalam benar, dalam marahnya, dalam tenangnya benar, dalam seriusnya, dalam candanya benar. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, mengkaji sifat Nabi, mengkaji nanti tentang wahyu, mengkaji tentang mukjizat. Kalau tentang Nabi Muhammad, nasab Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi Muhammad. Nanti turun ke fikih, siapa yang boleh dapat zakat, siapa yang tidak dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah 2 babnya. Yang ketiga babnya lagi, sam'iyat atau ghaibiyat. Keyakinan-keyakinan yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh hadis, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya akan mati. Lalu ketika mati nanti akan masuk ke dalam liang lahat. Di liang lahat dapat nikmat atau adab kubur. Sehingga Bapak Ibu, ada Nabi mengajarkan kalau kalian baca 30 ayat setiap malam, saat nanti gelap di alam barzakh, sendirian di alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari adab kubur. Apa yang 30 ayat itu? Surat Al-Muluk. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sehat badan, tak ada kendala, setelah salat Isya sebelum kita tidur, baik dibaca di masjid, dibaca di rumah kita, atau kalau hafal sambil bawa kendaraan, atau saat kita akan baring, baca surah Al-Kahfi. Tertidur kita nanti, apabila kita lazimkan, kita rutinkan setiap malam, saat nanti di alam barzakh, orang ketakutan, orang diazab, yang membaca surat Al-Muluk tadi insyaallah akan selamat. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan diajarkan dalam akidah tentang keyakinan bahwa kita akan mati lalu masuk alam barzakh, dapat nikmat atau azab kubur. Nanti ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nanti akan ada setelah manusia semuanya dimatikan, terjadi kiamat, ba'ats, dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu akan ada hisab, lalu akan lewat siratal mustaqim, akan ada telaga Nabi Muhammad masuk surga atau masuk neraka, ada malaikat zabaniyah dan seterusnya. Dijelaskan dalam kajian akidah 3 babnya: ilahiyat tentang ketuhanan, nubuat tentang nabi, sam'iyat atau ghaibiyat tentang keyakinan-keyakinan yang disampaikan oleh nabi, yang dijelaskan oleh nabi, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang umumnya bersifat ghaib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bila mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengkaji 3 tadi itu. Dari mana dasar kajiannya? Dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian dari dalil-dalil akli yang dia dengan kaidah yang sudah dijelaskan, yang sudah dibakukan oleh para ulama ahli dalam bidang akidah. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama, masyarakat Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai bergeser. Karena kalau sudah bergeser, akan bergeser keyakinan kita tentang Tuhan. Apa contoh? Bisa jadi kita akan jatuh kepada keyakinan Tuhan itu punya sifat seperti sifat makhluk. Contoh, dia punya mata, dia punya tangan, dia punya betis, dia punya wajah, dia punya tempat, dan berbagai yang merupakan sifat-sifat makhluk. Padahal Quran sudah menjelaskan, laisa kamitslihi syai'un.
wa huwas samiul basir. Tak ada yang serupa, yang sama, yang mirip, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Meskipun ada sifat kesamaan antara Allah dengan makhluk, sama dan basar, tapi sama dan basar makhluk dengan Allah tidak sama. Ada lagi ayat satu lagi. Kata Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat itu hafal kita. Bahkan dulu zaman sahabat Nabi, mereka untuk dasar akidah, surat Al-Ikhlas saja sudah cukup bagi mereka dasar akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sama dengan Allah, tak ada yang serupa dengan Dia, tak ada yang mirip dengan Dia. Tak ada sama itu maksudnya satu sisi, dua sisi, atau seluruh sisinya. Maknanya bahwa makhluk kalau memiliki sifat, tak ada satupun kesamaan dengan Allah. Kalaupun ada sama, Allah punya ilmu, kita punya ilmu, cuma kesamaan dalam penyebutan. Hakikatnya tak sama, prosesnya tak sama. Coba tengok ilmu kita. Ada orang sejak lahir langsung punya ilmu, bahkan sudah bertahun-tahun belajar, kadang tak dapat juga ilmu Islam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia tak proses belajar, tidak menuntut ilmu pada yang lain, dan tidak butuh waktu. Kita kalau sudah belajar, itu pun kalau tak diulang, jangankan kaji 10 tahun lalu, kaji kemarin saja, jangan-jangan hari ini sudah tak ingat lagi. Maka tak sama ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu kita terbatas. Ini kita karena berada dalam Masjid Darul Hikmah, yang di balik Darul Hikmah kita tak tahu lagi ada apa ni. Esok kejadian apa kita tak tahu. Di rumah kita entah apa kejadian tak tahu. Nanti kita pulang ke rumah, kejadian apa tak ada satu pun yang tahu. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala muhitun bi kulli syai'in. Apa saja semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah tahu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan mengira, Ustaz, untuk apa kita solat lagi? Kan Allah dah tahu kita masuk surga atau masuk neraka nanti. Ingat, di situ sebutkan ilmu Allah. Dia tahu kita akan masuk surga nantinya atau masuk neraka. Bukan Allah sudah menetapkan sejak sebelum kita ada, fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Enggak. Beda enggak? Allah menetapkan dengan Allah tahu. Beda atau sama? Beda. Kita sering Allah mengetahui, kita anggap Allah menetapkan. Sehingga sebagian orang bilang, ngapain kami sholat? Untuk apa kami puasa? Toh kalau masuk surga akan masuk surga juga. Sudah ditentukan dari sononya. Kalau akan masuk neraka juga akan masuk neraka juga. Sudah dari sononya begitu. Bedakan Bapak Ibu. Allah tahu siapapun kita ini, sebelum kita ada apa yang terjadi dengan kita, setelah kita ada, dan nanti sampai waktu yang tak terbatas, kita akan bagaimana, Dia Maha tahu. Kita tidak tahu seperti itu. Namun kita sering mengartikan Allah sudah menentukan si fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Tidak begitu. Jadi kalaulah kita coba membuat analogi, Ustaz, gimana sih analoginya kita ini beramal lalu nanti kok bisa masuk surga? Gini Pak, anggap bapak-bapak, ibu-ibu punya pembantu rumah tangga atau punya asisten di rumah. Asisten tadi bapak suruh, Dek atau Yung, pergi engkau ke pasar. Itu waktu Isya. Belum kan Pak? 11 menit lagi. Baik. Yung, pergi ke pasar atau pergi ke swalayan itu, beli ini.
dijelaskan oleh kita. Apa yang kita mau dari dia? Dia beli, dia laksanakan sesuai yang kita inginkan. Tapi apa yang lakukan oleh si Iyung tadi? Dia lakukan yang kita mau atau tidak? Betul. Kalau dia lakukan yang kita mau, kita suka dengan dia. Sehingga mungkin puluhan tahun, mungkin 20-an tahun dia bekerja untuk kita. Tapi kalau dia melakukan yang tak kita suka, kita tak senang dengan dia, mungkin kita ganti dia, atau asal dia berbuat, curiga kita dengan dia, atau marah kita dengan dia. Betul? Sama dengan kita. Kita ini dikasih Allah kesempatan hidup di dunia. Kalian hiduplah di dunia. Aku kasih setiap kalian dalam diri kalian iradah, bisa pilih ini jalan baik yang kanan, ini jalan yang buruk yang kiri. Pilihlah mau pilih yang mana, bebas kalian. Kalau kalian pilih yang kanan, lakukan sesuai aku mau, aku suka dengan kalian, aku kasih kalian pahala, aku ridhoi kalian, aku rahmati kalian, sehingga kalian aku masukkan dalam surga aku. Tapi kalau kalian pilih jalan kiri, aku akan biarkan kalian, aku akan berikan kesempatan kalian, tapi aku tak suka dengan perbuatan kalian, sehingga Allah marah dengan kita. Di akhirat dihisab oleh Allah, dan orang-orang yang dihisab oleh Allah mungkin diampuni, mungkin tidak, lalu dibalaslah dengan neraka. Yang tadi ikut, Allah rahmati dia, sehingga di akhirat ditempatkan di tempat yang baik. Jadi setiap orang memilih jalur kanan, jalur kiri, selamat tidak selamat, dirahmati atau dilaknat, diridhoi atau dimarahi Allah. Itu setiap orang bisa milih, Pak. Sama macam asisten kita pergi ke warung tadi, dia bisa memilih perbuatan yang disuka oleh tuan dia atau yang tak disuka oleh tuan dia. Siapa yang milih, Pak? Kita atau asisten tadi? Asisten tadi, Pak. Kan kita kasih kesempatan. Pokok ini duit, pergilah. Ini yang aku mau, buatlah. Dia bisa membuat yang kita mau, bisa tidak. Agak paham analoginya, Pak? Jadi yang menentukan dia mendapat rahmat atau tidak, dia memilih dengan sikap dia. Maka Quran membahasakan di akhirat nanti, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan dapat pahala, akan dapat balasan baik dari Allah berdasarkan ketika di dunia dia pilih perbuatan yang mana. Dia buat baik, dibalas yang baik. Tapi kalau dia berbuat yang salah, yang menyimpang, yang tidak benar, yang keluar dari syariat, Allah akan hukum dia karena ketidaktaatan dia itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kita tidak ditentukan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Si fulan pasti masuk neraka, fulan pasti masuk surga. Tidak. Cuma kalau Allah tahu apa yang akan terjadi dengan si fulan di ke depan, Allah tahu. Maka kalau ada di antara kita nanti pada akhirnya masuk neraka atau pada akhirnya masuk surga, bagaimana proses kita sehingga sampai masuk surga atau masuk neraka, itu setiap lika-likunya, setiap perjalanannya, detailnya Allah tahu. Tapi bukan Allah paksakan, bukan Allah kehendaki sejak sebelum kita ada, bahwa kita nanti sebagai satu di antara umpan api neraka atau satu di antara orang yang akan masuk surga. Paham di sini Bapak Ibu? Jadi kajian akidah tadi kalau kita kaji akan membuat kita memandang hidup ini lempang, lapang, nikmat, tenang, sehingga tak satu pun nikmat yang menyenangkan kita membuat kita lupa diri, sehingga akhirnya kita sombong, sehingga akhirnya kita merendahkan orang. Kalaupun ada derita, ada musibah, ada kendala dalam hidup, tak satu pun membuat kita pesimis, membuat kita marah, membuat buruk sangka, atau menganggap Allah tak adil.
Maka ajaban li amril mu'min, kata Nabi, luar biasa orang-orang beriman ini. Menakjubkan cara mereka pandang hidup. Bagaimana menakjubkannya? Idza asabahul khair, kalau dia melakukan kebaikan, dia dapat kebaikan atau berbagai kesenangan dalam hidup, syakar, fakana khairan lah, dia bersyukur kepada Allah. Dan itu sikap yang terbaik memang. Wa idza asabahu dharra, kalau dia diuji dengan hal yang tak menyenangkan, sabar, bersabar. Dan itu yang terbaik untuk dia memang. Coba bayangkan Bapak Ibu, hidup ini kita lalui dengan marah-marah. Mau marah ke siapa? Dengki ke siapa? Allah yang ciptakan kita, Dia menghidupkan kita, Dia mematikan kita, Dia kasih rezeki kita. Ya terserah Dia mau kasih apa, mau kasih di mana, mau kasih bagaimana, mau kasih berapa. Dan tidak beradab kalau kita ngatur-ngatur Allah yang ngasih kita. Adab itu kalau kita terima yang Dia kasih untuk kita. Maka ketika ada orang meninggal, ketika ada satu musibah terjadi dengan kita, yang selalu kita baca innalillahi. Apa maksud kalimat itu? Mengingatkan kepada diri saya, mengingatkan kepada orang yang tahu keadaan saya. Kita nih adalah ciptaan Allah. Kita nih datang dari Allah. Kita nih akan kembali kepada Allah. Sehingga setiap kita ketika diambil satu nikmat, tidak perlu marah, nggak perlu sedih, nggak perlu menyesali, nggak perlu menyalahkan siapapun. Balikkan kepada yang punya apa yang dia ambil dari kita. Hingga kalau dia meninggal, hati lapang. Kalaupun sedih, itu sedih manusiawi. Menangis manusiawi. Boleh menangis kalau ada keluarga meninggal. Kalau ada yang membuat kita sedih, menangis boleh. Tapi menyalahkan takdir, menggugat Allah, tak boleh. Dengan apa cara kita mengingatkan diri, melatih diri kita? Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu poin pertama, masyarakat Nusantara ini ahlu sunnah, Pak. Poin kedua, dalam amaliyah, apa saja amaliyah yang mereka buat? Apakah mereka sholat, berwudu, puasa, silaturahim, perbuatan sehari-hari? Mereka mengikut para ulama. Betul. Kenapa begitu? Quran ini Bapak Ibu, wahyu dari Allah. Kalau kita ngerti mengamalkannya, ada ilmunya, langsung amalkan dengan ilmu kita. Tapi kalau nggak ngerti, nggak ada solusi, Pak. Kecuali ikut orang yang ngerti. Siapa yang ngerti? Orang yang mau belajar ilmunya, para ahli ilmu. Maka orang Melayu, orang Nusantara, umat ini keseluruhan, kalau mereka ingin tahu apa saja urusan agama mereka, tanya kepada orang ngerti agama. Dulu waktu kita buat masjid, tanya arah kiblat ke siapa? Orang ngerti agama. Betul. Ini sebentar lagi kurban. Mau kurban, sama siapa kita minta ilmu tentang kurban itu? Ulama yang ngerti tentang ilmu kurban. Kemarin kita puasa Ramadan. Saya itu kalau sudah mau masuk Ramadan itu sering dapat WA. Ustadz, kapan kita mulai puasa? Apalagi kayak kemarin itu kan terjadi perbedaan mau puasa Senin atau Selasa. Itu Ahad sudah banyak WA. Ustadz, kapan kita puasa nih Ustadz? Atau di Facebook, atau di WhatsApp grup, atau SMS nanya. Dan hampir tiap tahun itu ramai yang nanyain. Kenapa? Mereka ingin mengamalkan agama berdasarkan ilmu agama. Siapa yang ngerti ilmu agama? Orang yang belajar ilmu agama, orang yang ngerti ilmu agama. Maka umat kita, karena dia tak bisa menjelaskan langsung, menyimpulkan langsung Quran dan Sunnah, solusi mereka mengikut ulama yang ngerti. Maka kita membuat pengajian seperti ini
bagian dari cara kita agar agama yang kita buat ngikut orang yang ngerti. Karena kalau kita tak tahu Quran Sunnah, tidak mengikut orang yang ngerti Quran dan Sunnah, kita tidak akan mengamalkan Quran dan Sunnah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ilmunya tak ada. Mau beramal berdasarkan apa? Ngikut orang yang tahu ilmunya saja kadang-kadang nggak clear oleh kita, kadang-kadang nggak terang bagi kita, apalagi nggak belajar. Maka orang Nusantara sejak dahulu ketika amaliyah mereka buat ngikut ulama. Mengikut ulama ini kemudian dikenal dengan istilah bermazhab. Kalau mengikut Imam Syafi'i namanya bermazhab Syafi'i. Mengikut Imam Malik bermazhab Maliki. Sehingga bermazhab Syafi'i itu maknanya kita mengamalkan Quran dan Sunnah berdasarkan kesimpulan Imam Syafi'i terhadap Quran dan Sunnah. Kira-kira kalau begitu beragama benar atau salah? Paham pertanyaan saya? Kan kita nggak ngerti Quran Sunnah tadi ini. Lalu yang ngerti itu diantaranya Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, orang-orang yang ikut Imam Syafi'i yang ngerti. Sehingga banyak kitab-kitab yang sampai ke kita, banyak murid-murid yang sampai ke kita, ngikut mereka. Itu benar atau salah? Alarm bunyi. Kan nggak bisa dipaksakan ya kan Pak ya? Waktu kan nggak bisa ditambahkan, nggak bisa ngaret waktu ini kan? Nggak tahu mau iqomah dulu kita tutup atau kita cukupkan? Ditambah Pak? Saya lanjutkan atau azan dulu? Saya lanjut dulu Pak. Sepakat kita ya? Baik. Jadi ketika dimaksudkan bermadzhab Imam Syafi'i, kita mengamalkan Quran dan Sunnah mengikut kesimpulan Imam Syafi'i terhadap Quran dan Sunnah. Kenapa ikut kesimpulan beliau? Karena kemampuan kita tidak cukup untuk mengenali bagaimana cara sholat. Bapak Ibu, kalau kaji ayat Quran, kumpulkan ayat tentang sholat semua, bisakah menyimpulkan bahwa tata cara sholat kita berdiri dengan benar, menghadap kiblat, mulai takbiratul ihram, lalu baca Fatihah? Bisa menyimpulkan gitu? Enggak kuat kita Pak. Belum lagi jumpa hadis Nabi. Belum lagi jumpa hadis Nabi itu secara redaksional nampaknya tolak belakang. Contoh Pak, ini contoh saja. Mazhab mayoritas ulama mengatakan kalau kita sholat mesti baca Fatihah. Tapi ada mazhab ulama yang mengatakan enggak mesti baca Fatihah, yang penting baca ayat Quran saja. Gimana kita menyimpulkan itu Pak? Dasarnya ayat Quran dan hadis Nabi. Contoh ketika orang mengatakan cukup ayat Quran tak mesti Fatihah. Iqra' ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kalian apa saja ayat Quran yang kalian bisa baca. Sementara dalam hadis Nabi tidak disebut salat orang man lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tak sah solat orang kalau dia tak baca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Kita nggak akan bisa menyimpulkan Pak, karena tak hafal semua ayat, tak hafal semua hadis, tak paham tafsir setiap ayat, tak paham tafsir setiap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru solat Pak. Belum wudhu lagi. Belum lagi nanti habis sholat kita akan berdoa, akan berzikir. Belum lagi kalau nanti kita tak bisa wudhu, kita tayamum. Belum lagi ketika sholat karena sakit kita tak bisa berdiri, gimana caranya? Kalau lupa, gimana solusinya? Oh, tak dapat kita kalau kita mengaji sendiri. Ya, ibarat orang lah Pak. Kalau jalan dari sini ke Bukit Tinggi sudah dibuatkan, tinggal kita lalui. Yang satu lagi rambu-rambu cukup Pak, penunjuk arahnya jelas. Yang satu lagi rimba tak jelas, tak ujungnya itu Bukit Tinggi entah Pasaman di situ. Kita buat jalan sendiri. Kira-kira sampai atau tidak Pak? Jangan-jangan
sudah habis umur, belum juga sampai di sana lagi. Jangan-jangan sekedar mengetahui baca bismillah al-fatihah itu jahar atau sir, gara-gara mencari itu Pak, belum pernah sholat orang itu Pak. Dia sibuk mencari, 10 tahun kerja mencari. Manalah hadis Nabi menjelaskan bahwa fatihah itu mesti dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahnya mesti keras sama dengan alhamdulillah. Buka kitab, karena tak pandai ilmu bahasa Arab, belajar pula bahasa Arab dulu. Setelah ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bagaimana mensinkronkan dalil dengan yang lain, belajar pula ilmu usul fikih dulu. Oh, hadis Nabi banyak, tak ngerti bagaimana mengambil hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan berbagai hadis Nabi. Oh, belajar pula ilmu hadis dulu. Jangan-jangan sudah 10 tahun untuk mencari boleh tidak baca bismillah itu jahar atau sir. Sudah 10 tahun belum selesai yang satu itu saja. Yang sholat belum juga dikerjakan lagi. Ngerti maksud saya deh? Sehingga kalaulah ada Pak, ini air instan tinggal diminum, daripada Bapak disuruh tuh tengoklah tuh di luar, di lembah tuh banyak air tuh, ambil je lah air tuh, minumnya minum. Bapak Ibu kira-kira lebih mudah mana, lebih suka mana? Air tinggal kita isap daripada ambil sendiri di lembah itu, entah mana yang bisa diminum entah tidak. Atau datang ke rumah makan, yang satu tinggal santap, yang satu itu tomat, itu bawang, ini tunggu, itu api, ini korek api, ini kuali, ini beras. Cobalah masak, buatlah apa yang nak kau masak. Bapak Ibu senang yang mana? Makan yang instan atau yang mentah? Kalau saya lah Pak, yang instannya belum tentu selesai makannya, apalagi dapat yang mentah. Yang instan itu, jangan-jangan mesti bertanya, ini boleh makan pakai sendok atau pakai sumpit? Kan ada makanan kalau orang tuh makan pakai sumpit kan. Belum lagi kalau bapak-bapak pernah pergi ke Indonesia Timur tuh, ada makanan itu macam bubur di kita. Kalau saya tengok siapa yang makan, kayak Bang Onim, orang Maluku, itu digulung-gulung dulu pakai sumpit itu, baru kita bisa memakan. Kalau tidak, tak bisa kita. Oh, sudah instan itu Pak, apalagi yang mentah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling mudah kita beragama ini ikut para ahli ilmu yang mengerti. Sehingga pengajian tak boleh mati di masjid, di musola, di pusat-pusat umat Islam, mesti hidup. Karena kalau tidak, dari mana mereka akan tahu tata cara salat mereka? Ustaz, sejak SD kami mengaji itu Ustaz. Pertanyaannya, setelah SD itu kapan lagi mengaji? Ustaz, dulu kami kuliah Ustaz orang IAIN ya Ustaz. Betul, Bapak orang IAIN, tapi kuliah dulu sarjana S1 tamat umur berapa? Rata-rata Bapak dulu sarjana S1 umur berapa Pak? Kan 22-an, 23, 24 rata-rata S1 itu kan. Sekarang usia ada yang 70, 65, 60, pokoknya di atas 55 lah rata-rata nih. Kalau dulu usia 25 terakhir belajar tentang sholat, sekarang 55, 30 tahun masih ingat juga. Apa tidak perlu mengulang gaji? Apa tidak perlu belajar terus? Disitulah pentingnya Bapak Ibu, mengaji ini tetap harus dilanjutkan. Rugikah mengulang gaji? Tak rugi. Rugikah kita sering-sering mengaji bab yang sama? Tak rugi. Justru makin sering mengaji, makin banyak ilmu yang didapat, makin banyak sisi-sisi yang nampak oleh kita. Maka para ulama, kalau dia baca satu buku yang sama, meskipun 1000 kali dia buka, dia nggak bosan. Kenapa? Satu kali dia baca, lain ilmu yang didapat, buka sekali lagi, terbuka lagi ilmu yang baru, buka lagi, dapat ilmu yang baru. Saya yakin Bapak Ibu mengalami itu juga. Tidak usahlah kitab ilmu. Kita misalnya punya proposal, kita buka-buka, punya kita nih, bukan punya orang, punya kita nih, mau kita ajukan. Jangan ketika buka pertama, ini kayaknya masih ada penjabaran belum jelas nih.
Buka lagi, kayaknya terlalu mengambang ini. Sehingga jangan-jangan proposal itu sebelum kita ajukan 10 kali kita merevisi sendiri. Kenapa? Karena setiap kali membaca nampak lebih, nampak kurang, nampak cacat, nampak sempurnanya oleh kita. Ilmu juga begitu. Sehingga Masjid Darul Hikmah, masjid sekitar kita, kalau bisa pengajian jangan pernah berhenti. Dan lebih elok lagi kalau pengajian itu dibuat yang akan kita amalkan. Apa yang menjadi ibadah kita, amaliyah sehari-hari kita, apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang akan kita bawa pulang ke akhirat, itu yang kita kaji. Dan dibuat sistematis, sehingga setiap pekan ada pengajian, menyambung terus. Ada yang baru yang kita kaji. Kalau pekan ini mengaji tentang sholat, sholat itu ada babnya tentang rukun sholat, besoknya sunnah sholat, yang membatalkan sholat, adab sholat. Lalu nanti apa pekerjaan setelah sholat? Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ada yang berjamaah, ada yang tidak. Ada waktunya terbatas, ada yang tak terbatas. Ada waktu tak boleh sholat, dikaji per babnya. Kalau begitu umat Islam, amaliyah mereka akan hidup terus. Dan makin banyak ilmu yang kita tahu dalam agama ini, makin banyak amal kita. Makin banyak amal, makin banyak sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi tak akan pernah rugi orang mengaji. Justru makin mengaji makin beruntung. Kalaupun mengaji itu tak mendapatkan yang baru, dia mengaji saja, mendengarkan ilmu itu dah pahala. Ini duduk macam ni Pak, tak menulis, tak membuat catatan, tak merekam, pokoknya sekedar duduk begini saja, dah besar pahala Bapak Ibu. Belum lagi manfaat akan bisa dibuat jadi amal. Belum lagi pengaruhnya, anak-anak kita akan menengok, oh orang tua kami, datuk kami, meskipun sudah tua tetap mereka belajar. Mereka pun akan meniru, mereka akan mewariskan kita dengan ilmu, dengan amal. Beruntung kita meninggalkan mereka. Sekira itu agaknya.